Halo semuanya, saya Erik Enedi, konsultan pajak terdaftar, partner di Mitra Consulting Group. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan penggunaan kertas kerja PPh pasal 21 untuk tahun 2024 yang eh, kita mulai laporkan di Februari ini ya untuk masa Januari. Pertama-tama, file Excel kertas kerja ini bisa di-download di bit.ly/kertas kerja, K-nya besar, kemudian PPH, P-nya besar, 2024 strip MCG. Kemudian kita buka file kertas kerja tersebut, kita isi pada sheet master dan sheet penghitungan PPH. Sheet master adalah sebagai berikut, kita masukkan nama, NPWP, NIK, lalu alamatnya, lalu status PTKP pada awal tahun. Untuk neto disetahunkan atau tidak, ini tergantung case-nya. Begitu juga untuk penghasilan neto sebelumnya dan PPh sebelumnya jika ada 1721A1 dari pemberi kerja sebelumnya. Kemudian untuk penghitungan PPh, ini file datanya ya. Kalau tadi master orangnya, di sini adalah datanya. Jadi misalkan kita untuk masa Januari berarti kita tuliskan 1, itu masa Januari, lalu ini akan drop down dari yang sudah kita isi di master, misalkan Mr. X. Kemudian kita isikan kode objek pajaknya. Tujuannya apa? Karena saya di sini sudah menyiapkan beberapa skema untuk beberapa objek pajak. Jadi untuk pegawai tetap karena menggunakan TER akan berbeda dengan bukan pegawai, yang mana menggunakan penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Beda juga dengan misalnya peserta kegiatan, yaitu PH bruto kali tarif pasal 17 saja. Yang lain-lainnya saya belum akomodasi dalam kertas kerja ini, jadi silakan dikerjakan secara terpisah. Kenapa saya gabungkan ke sini? Karena saya setelah mencoba import, jadi sepertinya lebih enak kalau kita bisa mempunyai satu file import yang lengkap, sehingga untuk memastikan populasinya bisa lebih efektif ya, sepertinya demikian menurut pendapat saya. Nah, kemudian jenis masanya isikan masa berjalan, lalu skema penghitungannya isikan misalkan gross ya, dia pegawai tetap, gajinya 20 juta. Ini kolomnya silakan diisi sesuai penghasilan yang ada. Ini mengikuti format dari 1721A1 menurut Per 2 2024. Untuk kolom tunjangan PPh ini otomatis terisi kalau dia gross up, tapi semisalnya ada tunjangan PPh yang sifatnya fix, jadi sudah mau diisikan saja, bisa aja, silakan diisikan secara manual ya. Lalu, nah premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja ini saya rumuskan dari BPJS. Kalau misalnya tidak ada rincian, misalnya kita hanya terima sudah dalam angkanya saja, ya sudah masukkan saja di sini, key in aja. Tapi kalau saya, karena ini kertas kerjanya ada detailnya, saya pakaikan rumus. Kemudian begitu juga untuk pengurang, ini adalah yang JP dan JHT. Kemudian dari si kode objek pajak, dia akan membaca skema penghitungannya. Untuk Mr. X ini, karena dia pegawai tetap, maka menggunakan penghasilan bruto kali TER. Dia akan membaca status PTKP-nya, kategori TER-nya, kemudian tarif TER-nya dari kategori yang sesuai. Kemudian PPh-nya dia akan hitung. Nah, ini saya bikin dua kolom untuk PPh TER dan PPh selain TER. Kalau dilihat sekilas ini kelihatan kalau dia bukan pakai metode yang menggunakan TER ya, dua ini, dia masuknya ke sini gitu. Nah, ini masa terakhir ya, nanti kita lihat. Tapi kalau dia pegawai tetap, walaupun masa terakhir itu pasal 17 ya, tapi saya mengelompokkannya masuk ke kolom sini ya. Lalu ini untuk memilih, jadi dia akan membaca kalau misalkan metodenya menggunakan TER, dia akan membaca dari TER, tapi kalau selain TER dia akan membaca dari kolom yang sini.
Kemudian ini adalah Gosik yang kalau misalkan saya ini 0 ya, jadi saya salah mungkin, belum menginput. Dia akan ada checker. Nah ini, Gosiknya harusnya 0 ya, kita kembalikan. Kemudian ini untuk pivot aja kolom ini, jadi dia hanya merefer ke link ke sel sebelahnya. Lalu isian lagi di sini. Di sini adalah isian untuk dasar premi BPJS. Jadi bagi ibu bapak yang sendirian menghandle penghitungan BPJS-nya juga sekaligus, nah bisa memanfaatkan ini supaya BPJS-nya preminya terhitung di sebelah kanan ya. Jadi BPJS itu saya ambil dari yang gaji pokok, tapi nanti kalau misalnya ada dasar BPJS yang berbeda, silakan di-key-in aja di sini. Lalu sesuai ketentuan BPJS Kesehatan kan ada limit ya, limit maksimal, yaitu 12 juta. Kalau minimalnya ini saya pakai upah minimum ya. Nah, BPJS Kesehatan ada maksimalnya, begitu juga untuk JP. Sedangkan kalau yang lainnya, JKK, JKM, JHT itu tidak ada batas maksimalnya. Ini rumusnya akan membaca apakah dia melebihi batas atau tidak. Lalu ini persentasenya, PK artinya pemberi kerja. Jadi ini porsi BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Porsi JKK yang ditanggung pemberi kerja. Dan seterusnya. Kalau ini bagian porsi karyawan. Ya. Nah, lalu dari dasar BPJS tersebut dikalikan tarif. Di sini keluar hasilnya. Nah, ini saya tambahin penanda supaya memudahkan, yaitu bahwa BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemberi kerja itu adalah penambah penghasilan bruto ya, jadi nanti akan menambah. Ini akan lari ke depan. Nah, yang di depan sini yang tadi saya bilang. Oke. Kemudian kalau sedangkan di sisi lain ini adalah pengurang ya yang dibayarkan karyawan untuk BPJS JP maupun JHT. Lalu ada juga saya menghitung sampai ke take home pay-nya. Jadi ini adalah saldo yang akan dipotong dari take home pay. Nanti bisa dilihat di sini. THP sebelum PPh 21, THP sesudah PPh 21. Ini untuk merekap yang BPJS Kesehatan saja, ini yang BP Jam Sostek saja, karena akan ada beberapa program ya, ada JKK, JKM, dan seterusnya. Karena untuk memudahkan nanti di pivot, nanti saya beritahu. Oke, sementara sampai kolom ini dulu, saya lanjutkan ke bawah. Jadi ini masih masa 1. Mr. Y, misalnya yang kedua, dia adalah peserta kegiatan, misalkan peserta magang. Jadi kita mau berikan dia 2 juta, cuma kita mau gross up supaya dia take home pay-nya tetap bersih 2 juta. Jadi kita pilih saja di sini gross up, dan rumus akan otomatis menghitung tunjangan PPh yang di gross up. Tapi kalau ibu bapak belum, ini di options, ibu bapak harus mengaktifkan dulu ini. Kalau misalkan mati, dia akan muncul error. Ya. Jadi kita nyalakan dulu Excel options-nya di formula calculation options, terus enable. Nah, oke, dia sebagai peserta magang, dia tidak ada penghasilan lainnya, hanya 2 juta tadi. Nah, penghasilan bruto ini karena mengambil premi ya, premi BPJS yang dibayarkan pemberi kerja. Kemudian, bukan, ini adalah si PPh-nya itu sendiri. Nah, dia karena tidak diikut sertakan dalam BPJS ya ceritanya ya. Nah, ini penggunaan tarifnya pakai PH bruto tarif pasal 17, NA not applicable, langsung dia hitung PPh-nya. Sampai ke ujung sini, ini dikosongkan saja karena nggak relevan. Ini juga boleh dihapus ya. Di sini dia akan 0 sampai ke ujung. Oke. Kembali lagi ke kolom pertama, Mr. Z sekarang. Nah, ini bukan pegawai. Misalkan kita ada tenaga ahli, kita masukkan saja masa berjalan. Terus gross kita akan potong PPh-nya. Tapi ini yang tenaga ahli yang orang pribadi ya tentunya ya. Kalau misalkan dia konsultan yang berbentuk PT, berarti kan tetap PPh 23 2%. Nah, ini orang pribadi, jadi misalkan 200 juta. Terus udah tidak ada PPh yang ditanggung ya.
Nah, skema penghitungannya kan adalah PH bruto kali 50%, kemudian dikali tarif pasal 17. Makanya ketemu PPh-nya 9 juta. Jadi 200 juta kan kali 50% 100 juta. 100 juta dikali 5% itu kan 100 juta. 60 juta pertama, 60 juta kali 5% itu kan 3 juta. Kemudian sisanya 40 juta kali 15%. Nah, itu 6 juta. Sehingga totalnya menjadi 9 juta di sini, ya. Nah, terus take home pay istilahnya mungkin kurang pas ya, tapi yang kita bayarkan adalah 191 juta karena 200 juta dipotong 9 juta. Setelah itu ini kosong juga karena dia tidak pakai BPJS. Kita langsung ke kolom kanan. Nah, oke, mungkin sebelum saya ke kolom kanan, saya mau contohkan dulu kalau misalkan dia ada masa terakhir. Saat ini memang masa terakhir saya lihat belum diakomodir di Ibu Pot 2126. Tapi kalau misalnya saya terlewat, mungkin boleh diinformasikan saja. Nah, misalkan Mr. X ini si pegawai tetap, dia di Februari adalah masa terakhir. Dia tetap terima gajinya, kemudian tapi ini sama ya karena dari BPJS, tapi dia dapat bonus lah anggap sebesar 60 juta. Maka di sini hitungannya dia bukan pakai PH bruto kali 23% sebetulnya, tapi dia lari dari sini, dari master. Jadi ini saya tunjukkan mekanisme penghitungan di kertas kerja ini supaya ibu bapak nanti bisa memodifikasi jika ada yang perlu disesuaikan. Nah, dia akan dibaca di sini. Jadi Mr. X ya, Mr. X masa kerjanya 2, awal 1, akhir 2. Kemudian ini semua dijabarkan, ada PKP-nya sekian, PPh-nya sekian. Nah, yang sudah dipotong 1852 itu adalah yang di bulan Januari kan, sehingga kekurangannya tinggal 406, dan 406 itulah yang terbaca di masa bulan Februari nih nanti kalau kita filter Februarinya. Nah, oh ya, sebelum saya masuk ke kolom paling kanan, saya mau tunjukkan, ini ada tambahan aja, slip gaji, misalkan kita mau menyiapkan untuk pegawai lah ya, kalau yang magang dan tenaga ahli mungkin kurang pas. Nah, ini slip gajinya nanti silakan di custom aja sesuai, ini adalah checkernya, sesuai keperluan, ini adalah checker aja, nggak di print. Terus, nah pivot summary ini, jadi sorry, saya tadi pakai shortcut. Saya lupa di mana ininya ya, refresh, tapi harus refresh pivotnya terlebih dahulu, mungkin di data ya. Ini ya, refresh ya. Nah, nanti baru dia tarik datanya, kemudian ini bisa berguna untuk kalau take home pay ini kan slicer untuk bulan ya. Jadi tadi ada bulan 2 kan Mr. X doang, take home pay-nya sekian. Nah, jadi kita bisa mengestimasi cash flow kita bulan ini berarti buat payroll sekian misalnya, atau ya payroll tambah inilah karena dia ada tenaga ahli ya. Kemudian untuk PPh masa sekian. Kemudian untuk BPJS dan kesehatan dan tenaga kerja sekian. Jadi bisa juga untuk cross check dengan tagihan dari BPJS. Oke. Jadi itu yang terkait persiapan kertas kerja. Nah, setelah itu ini adalah format impor CSV. Jadi ini nomor silakan aja diisi manual urut, kemudian tanggal pemotongan saya masukkan tanggal 31 Januari 2024. Sorry, formatnya harusnya seperti ini ya. Jadi ini teks kalau nggak salah. Ya, teks supaya nanti waktu di copy sesuai formatnya. Karena perlu diperhatikan juga formatnya kalau salah nanti nggak baca waktu diimpor. Kemudian ini penerima penghasilan NPWP atau NIK, ini karena dia peserta magang mungkin dia belum punya NPWP. Nah, ini kita masukkan aja NPWP ya. Nah, dia otomatis berubah ininya. Sudah saya pasangkan rumus. Nah, kalau NIK dia minta nama dan alamat. Nah, ini belum ada alamatnya, mungkin kita masukkan di sini nomor Y. Nah, dia akan mengisi. Ini juga kode pajak otomatis. Nah, untuk penandatanganan
Harusnya sih pakai NPWP ya, karena dia adalah pengurus perusahaan. Jadi saya masukkan aja NPWP dan nomor NPWP-nya. Terus pegawai harian tidak, karena saya di kertas kerja ini belum support untuk pegawai harian. Lalu menggunakan gross up, ini otomatis dari yang tadi kita pilih di sini. Ya, kalau dia gross up, sorry, ini masih belum nih. Oh, salah rumus. Oke. Nah, jadi otomatis ya. Kemudian ini juga otomatis fasilitas tidak, no ya. Jadi nanti kalau misalnya beda silakan disesuaikan. Nah, setelah itu ini di copy, kemudian di paste ke sini. Jadi tadi saya bilang apa ya? Copy paste, kemudian pastikan format NPWP dan NIK adalah teks ya. Jadi kita paste saja di sini, paste value ya. Kemudian ini kita pastikan, karena ini formatnya 000 saya pakainya, yang di kertas kerja, supaya kelihatan jabaran gitu. Kita isi saja sama teks. Sebetulnya saya ganti teks juga bisa sih harusnya, di kertas kerja. Ya, tapi itu minor lah. Nah ini terus dipastikan aja. Kemudian sebelum kita save, kita masuk ke rekap. Jadi ini pastikan tahunnya benar, masanya benar, dan jumlahnya benar. Karena dia tidak otomatis. Nah ini karena 3, kita masukkan 3. Kemudian kita save. Ingat juga untuk merename sesuai NPWP. Jadi file name-nya yang mesti diupload nanti sesuai NPWP. Pastikan file name sesuai dengan NPWP. Ya, NPWP pemotong. Oke. Nah, setelah itu saya masuk ke PowerPoint-nya aja. Ini bagiannya user perekam. Jadi user perekam adalah biasanya HRD. Jadi dia yang mengetahui detail per orang penghasilannya berapa. Masuk ke perekam Bupot. Oh ya, saya lupa jelaskan. Jadi ini asumsinya sudah setting dulu ya, udah pengaturan untuk rekam maupun user penandatangan. Yang penandatangan. Itu ikutin aja di pengaturan, harusnya cukup jelas, tinggal diikutin aja. Kemudian, nah kita kembali ke impor data Bupot ya. Login ke sini, masuk ke menu bukti potong, lalu pilih yang di sini, impor data bukti potong. Masukkan jenisnya, bukti potongnya, tahunnya, masanya, terus upload filenya dan klik unggah. Oh, ini ya. Ya ini, seperti ini, unggah. Kemudian, nah bagusnya di ini, di eBupot 2126 ini, validasinya diberikan secara rinci. Jadi kalau ada kesalahan, nanti kita bisa lihat detail validasinya. Ini waktu saya pertama kali mencoba, memang berkali-kali gagal-gagal karena masih trial and error ya. Tapi kalau sudah berhasil, nanti akan muncul sukses validasinya. Kemudian ya sudah selesai ya. Nah, perekam sampai situ saja. User perekam sudah selesai tugasnya. Kemudian sekarang yang bisa posting itu hanya user yang DJP online, biasanya orang pajak, orang divisi atau tim perpajakannya. Nah, dia login biasa di DJP online, kemudian nanti ada menu eBupotnya di lapor, pra-pelaporan. Kemudian setelah masuk di sini, masuk ke menu bukti potong dan posting. Jadi kalau di tampilan yang user perekam, posting ini tidak ada. Yang bisa posting hanya user DJP online ini. Nah, catatannya, user DJP online ini, dia tidak bisa lihat, ini kan ada bukti potong, ada daftar bukti potong. Dia tidak bisa lihat yang direkam oleh user perekam. Jadi, harusnya kerahasiaannya bisa tetap terjaga. Setelah itu, setelah ikutin aja klik posting ini, kemudian posting, nah nanti oke. Nah, posting ini bisa dilakukan beberapa kali. Jadi misalkan nanti si perekamnya info ada yang ketinggalan, mau diupdate atau ada yang dikoreksi mau diupdate, nggak apa-apa, nanti posting lagi aja. Jadi user DJP online-nya bisa posting berkali-kali. Setelah selesai posting, masuk
masih user DJP Online ya. Ini masuk ke menu perekaman bukti penyetoran, kemudian ke bawah ringkasan pembayaran. Di situ nanti bisa klik aksi ini untuk bikin kode billing. Jadi kita tinggal ya seperti unifikasi gitu ya. Jadi kita tinggal klik, kemudian kita masukin kode billingnya ke transaksi perbankan kita. Setelah selesai ada NTPN, lanjut langsung ke masih di menu perekaman bukti penyetoran, tapi di atasnya. Ini kan tadi di bawah ya ringkasan pembayaran. Ini di atasnya rekam bukti penyetoran. Kita klik tambah, kemudian kita input NPWP-nya, NTPN-nya, lalu klik cek, terus habis itu tambah. Nah, setelah itu akan muncul ini SPT masanya. Setelah dari perekaman, kita klik penyiapan SPT masanya, lalu di sini akan dibilang belum lengkap, kita klik tombol yang ini, yang edit untuk melengkapi. Tapi sebelum itu di sini ada klik untuk unduh bukti potong. Ini diklik aja dulu, karena dia akan berproses dulu. Ini lagi muter nih lambangnya. Jadi biarin aja dia sambil jalan, habis itu kita klik yang edit ini untuk melengkapi SPT-nya, ya, melengkapi SPT itu sampai melengkapi penandatangan SPT. Cek lagi ininya, formulirnya, terus di bawah kalau sudah isi penandatangan, klik simpan. Lalu habis itu akan terupdate ininya, yang tadi ya, kembali ke menu SPT-nya. Nah, akan ada tombol kirim ini, SPT siap kirim. Nah, ini udah seperti biasa. Nanti tinggal klik kode verifikasi, masukin verifikasi, terus kirim SPT. Setelah itu, si user DJP Online bisa masuk, tadi kan udah SPT masa ya, kita bisa balik ke dashboard, dan dia bisa lihat ini, untuk BPE maupun SPT-nya. Jadi bisa untuk arsip kita kalau misalnya diperlukan. Setelah itu, nah ini untuk bukti potong. Ini bukti potong saja, bukan SPT. Nah, ini bisa dilakukan oleh user perekam saja. User DJP Online hanya permintaan untuk apa tadi? Ajukan unduh bukti potong. Nah, tapi dia tidak bisa unduh, tapi yang mengunduh adalah user perekam karena dia yang merekam ya. Jadi user DJP Online bisa juga tetap merekam. Jadi dia bisa juga merekam, tapi kalau yang direkamnya oleh user perekam yang HRD, maka si user DJP Online atau tim perpajakannya nggak bisa ngelihat detailnya itu. Nah, cuma ini ada klik untuk lihat ya. Nah, lihat terus habis itu baru bisa download. Tapi saya belum ketemu cara bagaimana supaya download secara menyeluruh. Apakah memang fiturnya belum atau saya terlewat? Nanti silakan ditanggapi. Oke. Demikian, jadi tadi udah semua. Semoga bermanfaat. Nanti filenya saya akan masukkan di Google Drive, dan apabila ada pertanyaan seperti biasa silakan hubungi kontak di deskripsi. Terima kasih.